Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang jumpa kembali dengan saudara di renungan pagi kerinduanku. Kita bersyukur saudara, iman kita bisa kuat karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dengan mendengar kebenaran firman Tuhan, semakin hari kita akan semakin dikuatkan. Masalah boleh ada, tapi kita tetap kuat karena kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang visi Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, dalam segala keadaan kami mau tetap mengucap syukur karena kami percaya Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami percaya Tuhan punya rencana-rancangan yang indah bagi setiap kami. Maka doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penguasaan-Mu. Sebentar juga kami akan duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya yang Dia berkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tema yaitu visi yang dari Tuhan. Setiap kita manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Saya kalau misalnya ada orang ulang tahun, doa saya gak cuma sehat, panjang umur. Tapi saya selalu doa gini, semoga segala rencana-rancangan yang Tuhan telah sediakan terjadi dalam kehidupan siapa yang ulang tahun misalnya. Saya doa yang sama buat saudara. Saya doa agar setiap rancangan, setiap visi yang Tuhan telah sediakan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ketik di kolom komentar, saya doa visi Tuhan terjadi dalam hidup saya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas saudara. Mungkin saudara melihat saya dan berkata, Pak, saya yakin saya punya visi dari Tuhan, walaupun mungkin sekarang saya belum jadi apa-apa. Saya belum siapa-siapa. Tapi Pak, pertanyaannya Pak, bagaimana saya bisa menemukan visi yang dari Tuhan? Nah, ada 3 tempat di mana kita bisa menemukan visi kita. Dan 3 tempat ini, 3-tiganya harus kita cari tahu. Yang pertama saudara, dari mana kita menemukan visi Tuhan? Kita bisa menemukan visi kita di dalam Tuhan. Saya pernah kasih quotes yang bilang gini, potensi terbaik, rancangan terbaik dalam hidup kita hanya bisa kita temukan di dalam Dia yang menciptakan kita. Potensi terbaik yang dimiliki oleh iPhone saya, yang tahu adalah pencipta iPhone ini sendiri saudara. Makanya kalau kita mau tahu apa visi Tuhan dalam hidup kita, kita harus bertanya sama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini mengingatkan kita saudara, untuk kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, dan tidak bersandar pada pengertian kita, untuk kita bisa menemukan visi kita. Hari ini ketika kita mencari visi hidup, kita harus mencarinya dengan berdoa dan meminta petunjuk sama Tuhan. Dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Mungkin saudara hari-hari ini doa, Tuhan pengen punya rumah, Tuhan pengen punya mobil, Tuhan iPhone 16 sudah keluar, aku pengen ganti iPhone dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, anak-anak muda, Bapak Ibu, jangan kebanyakan doa minta sama Tuhan hal-hal yang berupa materi gitu. Tapi minta sama Tuhan, Tuhan aku mau tahu deh, apa sih visi Tuhan dalam hidupku? Minta dengan sungguh-sungguh, minta dengan kerendahan hati. Sebelum kita menentukan apa yang kita lakukan, bahkan dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sebelum kau memutuskan apapun dalam hidupmu, memutuskan untuk masa depanmu, engkau mau kuliah di mana, engkau mau kerja di mana, engkau mau menikah dengan siapa, akuilah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita meminta petunjuk, memohon izin sama Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita salah jalan, kita salah ambil visi dalam hidup kita. Makanya kita harus banyak doa, tanya sama Tuhan. Dan bagaimana caranya Tuhan menjawab? Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105.
firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Visi kita di dalam Tuhan, kita bisa lihat guideline-nya dari mana? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ayat ini mengatakan firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita pelajari Alkitab, kita bisa menemukan dasar dan mendapatkan pengertian dan wawasan tentang tujuan Tuhan bagi hidup kita. Firman-Nya membimbing kita untuk mengenali apa yang Dia inginkan dan apa yang bukan. Yohanes 10 ayat 27 juga dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dengar baik, domba-dombanya Tuhan, kita perlu dengar-dengaran sama gembala kita. Karena salah satu fungsi gembala, saya juga pernah bahas di khotbah saya, fungsi gembala salah satunya adalah to guide, untuk membimbing kita. Makanya let God lead. Kita bisa menemukan visi Tuhan dalam hidup kita dengan kita dengar-dengaran sama Tuhan. Ayat ini menegaskan domba-dombaku mendengar suaraku. Maka kita perlu melatih diri untuk mendengarkan suara Tuhan dalam doa, melalui perenungan, banyak baca Alkitab, bahkan kita harus tergabung dalam komunitas iman. Supaya apa? Supaya suara Tuhan semakin jelas dan berbicara kepada kita melalui perasaan, ide, atau dorongan, atau mungkin masukan dari orang-orang lain, masukan dari kakak-kakak rohanimu, masukan dari pastor-pastormu. Engkau harus banyak tergabung dalam komunitas supaya apa? Supaya visi Tuhan semakin jelas dalam kehidupanmu. Yang kedua, di mana kita bisa menemukan visi Tuhan dalam hidup kita? Temukan di dalam dirimu sendiri. Seringkali kita tergoda untuk melihat kesuksesan orang lain. Orang jadi YouTuber, terus kita bilang, kayaknya enak ya kalau saya jadi YouTuber. Orang jadi penyanyi terkenal, kayaknya enak kalau saya jadi penyanyi. Orang jadi pengusaha sukses, kayaknya enak kalau saya jadi pengusaha. Kalau kita sibuk membandingkan diri kita sama orang lain, kita akan kehilangan visi kita. Makanya yang kedua, temukan dalam dirimu. Engkau harus menggali apa potensi yang Tuhan miliki dalam dirimu. Apa potensi karunia yang Tuhan titipkan dalam hidupmu untuk engkau bisa mewujudkan visi Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, semua ciptaan Tuhan diciptakan dengan tujuan. Begitu juga dengan saudara dan juga saya. Efesus 2 ayat 10. Dikatakan salah satu ayat yang mencerminkan bahwa setiap orang diciptakan dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Kita lihat ayatnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Tuhan mau untuk kita hidup di dalam tujuannya Tuhan menciptakan kita. Di dalam visinya Tuhan. Setiap orang punya talenta yang berbeda-beda. Setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Makanya setelah kita tanya Tuhan, kita harus lihat ke diri kita. Apa sih yang kita punya? Apa yang ada di tangan kita hari ini? Contoh, saya sebagai hamba Tuhan, dari kecil saya senang ngomong depan orang. Saya itu suka ngobrol gitu. Saya mulai menggali potensi apa yang saya miliki. Tadinya saya pengen jadi public relation atau humas gitu. Makanya saya sempat ambil kuliah sarjana ilmu komunikasi. Kenapa? Karena saya pengen jadi PR. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Tuhan lebih mau saya jadi PR-nya Tuhan. Public relations-nya Tuhan. Supaya orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan saya. Dan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk melayani satu sama lain dengan karunia yang telah diberikan. Dengan mengenali dan menggunakan karunia dan bakat yang Tuhan berikan, kita dapat menemukan visi Tuhan dan berkontribusi dalam rencana Tuhan. Yang terakhir saudara, di mana kita bisa menemukan visi Tuhan, yaitu kita menemukan di sekitar kita. Setelah saudara tanya Tuhan,
setelah saudara melihat ke diri saudara sendiri, saudara harus melihat di sekitar saudara. Ada alasan kenapa Tuhan ciptakan saudara di masa ini. Ada alasan kenapa Tuhan ciptakan saudara di zaman ini. Tuhan ciptakan kita dengan visi yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Makanya saya mau bilang, lihat sekitarmu. Apa yang orang-orang butuhkan hari-hari ini. Apa yang sudah menjadi kemajuan zaman hari-hari ini. Contoh, dulu belum ada YouTube. Dulu belum ada tuh yang namanya sosial media. Pendeta khotbahnya di gereja atau mungkin di tempat-tempat umum gitu. Untuk dia bisa berkhotbah atau mungkin di komunitas-komunitas kecil. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman, kita para pastor bisa berkhotbah depannya kamera, tapi yang nonton ribuan orang bahkan jutaan orang. Jadi kita bisa melihat visi Tuhan dalam hidup kita dengan apa? Melihat kebutuhan orang-orang saat ini. Melihat perkembangan zaman saat ini. Apa yang dibutuhkan oleh orang di zaman ini. Karena saya percaya kita diciptakan untuk jadi berkat. Dan visi yang Tuhan kasih buat kita itu diciptakan untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Matius 16 ayat 2-3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada malam hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Makanya Pak, Bu, anak-anak muda, untuk menemukan visi kita dalam hidup, visi Tuhan dalam hidup kita, kita bisa lihat ketika kita melihat sekitar kita. Melihat perkembangan zaman saat ini. Apa yang bisa menjadi jawaban bagi banyak orang di dalam potensi kita. Esther 4 ayat 14. Suatu hari Ratu Esther dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Salah satu ayatnya dikatakan gini saudara. Siapa tahu mungkin untuk waktu seperti ini engkau telah menjadi ratu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap individu diciptakan untuk tujuan tertentu pada momen tertentu untuk mewujudkan rencana Tuhan. Jadi yang terakhir saudara, lihat sekitarmu, apa yang sekitarmu butuhkan hari-hari ini. Bagaimana zaman ini boleh berkembang, maka engkau bisa menemukan, oh ternyata Tuhan menciptakan aku di zaman ini untuk menjadi apa. Hari ini kita belajar visi Tuhan pasti indah bagi setiap kita. Maka temukan visinya di dalam Tuhan, di dalam dirimu, dan engkau bisa menemukannya ketika engkau melihat kebutuhan sekitar. Demikian renungan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau doa sama Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan dengan iman kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu.